Selamat datang di Suara Ilmu Komunikasi, tempat kita membahas tentang teori komunikasi dengan gaya yang santai tapi tetap berbobot dong. Saya Ade Irmatri Handayani selaku host pada sore hari ini. Di sini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu teori jarum suntik atau dalam bahasa kerennya yaitu hypodermic needle theory. Dan tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir di depan saya Kak Alvira Apriani sebagai narasumber kita kali ini. Beliau adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas UIN Alauddin Makassar. Langsung saja kita panggil Kak Alvira Apriani untuk masuk ke dalam ini. Halo Kak. Halo, tadi saya dengar nih dia mau diajak ngobrol tentang teori jarum suntik. Iya betul. Pasti topiknya itu seru banget loh. Oke, langsung saja. Mungkin banyak yang pernah dengar dengan istilah teori jarum suntik Kak. Tapi masih banyak dari teman-teman yang belum paham apa sih teori jarum suntik itu, termasuk saya sendiri. Mungkin boleh dijelaskan oleh Kak Alvira Apriani sebagai narasumber kita kali ini untuk lebih jelasnya. Tentu bisa dong Kak. Jadi teori jarum suntik ini adalah salah satu teori paling awal dalam studi komunikasi massa Kak. Teori ini berkembang pada awal abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Pertama. Premis dasarnya adalah media massa dianggap sangat kuat dan audiens sangat pasif. Artinya pesan media disuntikan langsung ke benak audiens dan mereka menerimanya tanpa perlawanan. Makanya teori ini disebut sebagai teori jarum suntik. Seolah-olah nih Kak, media ini bisa menyuntikkan pengaruh langsung ke dalam pikiran orang lain, gitu Kak. Wah, jadi berarti waktu itu media ini dianggap senjata paling ampuh banget ya Kak? Betul sekali Kak. Jadi bahkan ada istilah lain yang sering digunakan, yaitu magic bullet theory. Seolah media ini sebagai peluru ajaib yang langsung mengenai sasaran, dan sasarannya itu yaitu pikiran audiens Kak. Oh, jadi teori ini tuh muncul setelah Perang Dunia Pertama ya Kak? Apa ada peristiwa tertentu yang jadi pemicu munculnya teori ini Kak? Pasti ada dong Kak. Salah satu latar belakang munculnya teori ini adalah keberhasilan propaganda perang, seperti yang dilakukan oleh Nazi di Jerman atau pemerintah Amerika melalui film, poster, dan radio. Waktu itu Kak, banyak orang percaya bahwa media bisa mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat secara drastis dan cepat. Ada juga eksperimen yang terkenal seperti War of the Worlds, siaran radio fiksi tentang invasi alien di Amerika tahun 1938, yang membuat sebagian pendengar itu panik Kak, karena mereka percaya itu nyata. Hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa media bisa memengaruhi publik secara langsung dan besar-besaran, gitu Kak. Oh, berarti zaman dulu itu media dianggap seperti hipnotis massal ya Kak? Ya, persis Kak, persis. Tapi audiens ini dilihat seperti spons yang menyerap semua informasi tanpa kita filter gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang nggak semua dari kita percaya langsung begitu saja kepada media. Apakah teori ini tuh masih berlaku untuk sekarang ini? Nah, itu dia Kak. Seiring perkembangan zaman dan penelitian lanjutan, teori ini banyak dikritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa audiens ini sebenarnya tidak pasif. Mereka punya latar belakang, pengalaman, nilai-nilai pribadi, dan kemampuan berpikir kritis.
studi-studi lanjutan seperti two-step flow theory, di situ kita menunjukkan bahwa pengaruh media ini seringkali muncul melalui pemimpin opini dulu. Pengaruh ini bukan langsung ke publik. Jadi artinya nih Kak, proses komunikasi lebih kompleks dari yang dibayangkan teori jarum suntik, begitu Kak. Oh, jadi jadi teori ini tuh cenderung terlalu menyederhanakan realitas ya Kak? Realitas komunikasi massa. Betul Kak. Dan tapi di sini tetap penting dipelajari juga Kak, karena teori ini memberi gambaran tentang bagaimana media itu dipersepsikan di masa awalnya, terutama saat komunikasi massa mulai berkembang secara besar-besaran Kak. Kalau sekarang di era media sosial dan banjirnya informasi, apakah masih ada momen di mana teori ini masih berlaku? Nah, itu mungkin pertanyaan yang sangat bagus ya Kak. Meskipun ini sudah dianggap usang Kak secara ilmiah, elemen teori ini kadang masih tampak dalam situasi tertentu Kak. Ya, misalnya saat terjadi disinformasi atau hoax yang tersebar luas tanpa publik memverifikasi dulu terlebih dahulu, atau mungkin saat terjadinya krisis besar dan masyarakat saat itu panik Kak, seperti awal pandemi COVID-19. Contohnya itu Kak, banyak nih orang yang langsung mempercayai semua yang mereka lihat di media tanpa mengecek sumber, ya begitu Kak. Jadi dia itu pada saat pandemi COVID-19 itu dia langsung percaya apa yang mereka lihat di media tanpa dia mengecek ini sumbernya dari mana. Ya Kak, betul. Jadi dalam suatu situasi tertentu masyarakat itu bisa kembali ke pola audiens pasif, seperti dalam teori ini. Nah iya Kak, terutama saat tingkat literasi media rendah atau ada ketakutan pengguna media itu ketakutan kolektif. Tapi secara umum publik ini Kak sekarang lebih aktif dan selektif. Wah, banyak banget nih insight-nya. Menurut Kak Elvira Priyani, kenapa teori ini masih penting untuk kita pelajari? Kalau untuk saya Kak, kita harus masih ingin mempelajari atau mengutik secara dalam ya Kak, karena teori jarum suntik ini penting karena memberi dasar pemahaman tentang persepsi awal terhadap media. Meski sudah banyak dikritik, tapi teori ini adalah fondasi awal Kak. Fondasi awal yang membantu kita memahami evaluasi teori komunikasi massa. Dan yang paling penting, teori ini mengingatkan kita tentang potensi kekuatan media, terutama jika digunakan tanpa etika Kak. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan lebih kritis terhadap media. Kak, untuk penutup nih Kak, mungkin Kakak bisa menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari teori jarum suntik ini sendiri. Oke, baik. Tentu dalam teori ini mempunyai beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan juga kan Kak. Jadi adapun kelebihan dari teori jarum suntik ini ada beberapa. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Jadi teori ini Kak menawarkan bagaimana model komunikasi yang sangat sederhana. Contohnya itu media dalam menyampaikan pesan dan audiens itu menerima serta merespon sesuai dengan pesan tersebut. Kesederhanaannya ini membuat teori mudah dipahami dan digunakan dalam menjelaskan fenomena komunikasi massa
terutama dalam konteks sejarah awal pada abad ke-20 Kak. Ketika media massa mulai berkembang pesat gitu Kak. Terus adapun kelebihan yang kedua yaitu menunjukkan kekuatan media di masa tertentu Kak. Dimana pada masa teori ini dikembangkan yakni pada tahun 1920 sampai 1940-an, media seperti radio, surat kabar, dan film ini sangat dominan dan dipercaya sama publik Kak. Dimana teori ini secara akurat menggambarkan situasi ketika media memang memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi opini publik secara langsung. Contoh utamanya nih Kak adalah propaganda propaganda Nazi dan siaran War of the Worlds oleh Orson Welles. Dia itu yang menyebabkan kepanikan massal. Jadi begitu Kak. Jadi adapun kelebihan yang ketiga yaitu bermanfaat untuk menganalisis propaganda dan manipulasi massal. Jadi teori ini berguna untuk memahami bagaimana propaganda dapat mengaruhi masyarakat, khususnya dalam konteks politik, perang, dan krisis sosial. Bahkan di zaman sekarang, teori ini masih bisa digunakan untuk menjelaskan pengaruh informasi informasi hoax dan kampanye disinformasi yang disebarkan secara pasif dan masih terstruktur begitu Kak. Jadi adapun yang keempat itu kelebihan yang keempat yaitu menjadi fondasi teori-teori komunikasi yang berlanjutan. Dimana meski teori ini sudah dianggap kuno Kak, teori ini sangat penting sebagai batu loncatan bagi teori-teori komunikasi massa berikutnya. Jadi banyak teori yang lebih kompleks lahir sebagai respon terhadap kelemahan model teori ini Kak, seperti two-step flow, uses and gratification, agenda setting, dan recaption teori. Jadi ada 4 yang saya ketahui tentang kelebihan teori jarum suntik tersebut. Dan adapun kekurangan dari teori jarum suntik ini, yang pertama yaitu menganggap audiens pasif dan homogen. Ini adalah kritik utama Kak. Teori ini mengasumsikan bahwa semua orang akan menerima pesan dengan cara yang sama dan bereaksi dengan cara yang seragam. Padahal kenyataannya audiens memiliki latar belakang, pengalaman, nilai, dan preferensi yang berbeda-beda yang memengaruhi cara mereka memahami dan merespon pesan yang ada di dalam media. Terus adapun kekurangan yang kedua yaitu tidak mengakomodasi proses interpretasi pesan. Maksudnya ini dalam kenyataan komunikasi ini tidak hanya soal menerima informasi, tetapi juga bagaimana pesan itu diinterpretasikan. Teori ini mengabaikan proses penyaringan dan penafsiran yang terjadi dalam diri kita atau audiens. Baik sebagai contohnya itu dua orang yang bisa melihat berita yang sama, tetapi memiliki reaksi dan pemahaman yang sangat berbeda. Contoh nih, kita kan Kak, kita menonton berita yang sama, tapi pasti pandangan kita itu berbeda kan, ya gitu. Dan adapun kekurangan teori yang ketiga yaitu model komunikasi terlalu satu arah Kak, dimana teori ini mengasumsikan dari media ke audiens tanpa adanya feedback atau umpan balik, dimana dalam kenyataannya itu komunikasi seringkali bersifat dua arah. Terlebih lagi di era digital saat ini kan, audiens bisa membalas, mengomentari, menyebarkan, memposting ulang begitu, atau bahkan memodifikasi pesan. Adapun yang kekurangan yang keempat yaitu kurangnya relevan dengan media modern.
Kan di era internet, media sosial dan personalisasi konten, audiens tidak lagi bergantung pada satu sumber atau satu sumber informasi. Mereka punya lebih banyak pilihan dan kontrol atas apa yang ingin mereka lihat, baca dan dengarkan. Teori jarum suntik ini menjadi kurang relevan karena tidak mencerminkan kompleksitas hubungan antara media dan publik di zaman sekarang, Kak. Terus adapun kekurangan yang kelima yaitu tidak berdasarkan riset empiris yang kuat. Teori ini lebih banyak berdasar pada asumsi atau observasi daripada penelitian ilmiah yang sistematis, Kak. Seiring berkembangnya ilmu komunikasi, para peneliti mulai mengumpulkan data dan melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa pengaruh media tidak sekuat atau secepat yang diasumsikan oleh teori ini. Mungkin itu saja yang saya tahu, Kak, begitu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Kak. Itu mungkin nanti bisa membantu kita lebih memilah dan memilih lagi media yang untuk kita bisa percaya lagi. Iya, betul. Jadi saya menarik kesimpulan dari penjelasan Kakak tadi. Teori jarum suntik ini adalah teori awal yang membantu menjelaskan pengaruh besar media dalam konteks sejarah tertentu. Teori ini memiliki kekuatan dalam menggambarkan dominasi media dan potensi manipulatifnya, terutama dalam situasi kritis atau propaganda. Namun keterbatasannya dalam memahami dinamika komunikasi modern yang lebih kompleks, interaktif, dan melibatkan audiens aktif. Jadi kan teori ini tuh tidak lagi dianggap cukup untuk menjelaskan realitas kita saat ini. Meski demikian, memahami teori ini tetap penting untuk melihat bagaimana persepsi tentang komunikasi media berkembang dari masa ke masa. Seperti itu, Kak. Iya, Kak. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan yang saya tahu terkait teori ini, Kak. Gitu. Terima kasih Kak Alvira sudah bersedia diundang untuk membahas teori jarum suntik pada podcast kali ini. Oke, itu dia episode kita kali ini dari Suara Ilmu Komunikasi. Jangan lupa follow podcast ini di platform favorit kamu dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tahu tentang apa itu teori jarum suntik. Sampai jumpa di episode berikutnya.